Gue mau ceritain sebuah kasus ke kalian tentang dua orang cowok psikopat. Yang dimana mereka menculik 5 anak-anak remaja buat diruda paksa di dalam sebuah mobil van yang mereka beri nama Murder Mac. Selain diruda paksa, mereka juga menyiksa korban pakai alat perkakas kayak tang, palu, obeng, dan pemecah es. Dan dua orang psikopat ini dijuluki The Toolbox Killer. They touched Miss Ledford on the breast with cold metal pliers. And if you listen to the tape, you'll hear those pliers being replaced in the toolbox a few seconds later. Oh, what did you touch her on the breast for with a pair of pliers? To shock her with the cold metal. Sebegitu jahatnya kedua orang ini. Nah, jauh sebelum mereka ngelakuin hal itu, ternyata mereka adalah kriminal yang ketemu secara nggak sengaja di penjara California. Dan mereka saling sharing tentang fetishnya masing-masing. Yang akhirnya mengarah pada penculikan dan penyiksaan kepada anak remaja yang rata-rata umurnya masih di bawah 19 tahun, teman-teman. Jahat banget. Makanya gue tuh selalu mikir ya, kalau sebenarnya yang berbahaya itu bukan hantu, teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Karena pelakunya ada 2 orang, gue akan coba buat bahas satu-satu dulu, biar kalian tahu background mereka masing-masing. Dan gue juga mau kalian tahu nih, gimana kondisi mental mereka, sehingga mereka bisa ngelakuin pembantaian yang kejam banget. Kita buka dengan Lawrence Sigmund. Lawrence lahir pada tanggal 27 September 1940 di Pittsburgh, Pennsylvania. Karena dia lahir dari keluarga miskin, jadinya dia ditaruh di panti asuhan sama orang tua kandungnya. Nah, setelah seminggu tinggal di panti asuhan, Lawrence pun diadopsi sama keluarga Bittaker dan mulai nambahin nama Bittaker di nama panjangnya, Lawrence Sigmund Bittaker. Karena ayah angkatnya Lawrence ini sering dinas di luar kota, jadinya dia mulai ikut berpindah dari kota satu ke kota lainnya, dari mulai Pennsylvania, Florida, Ohio, dan akhirnya menetap di California. Selama tumbuh besar di keluarga Bittaker, Lawrence seringkali ditelantarkan sama orang tua angkatnya. Jadinya dia nggak dapat perhatian yang layak buat anak-anak seusianya. Nah, waktu umur dia 15 tahun ya, Lawrence kecil akhirnya tumbuh jadi anak pemberontak dan adrenalin junkie lah. Jadi dia suka sesuatu yang bikin adrenalinnya melonjak. Tapi sayangnya, dia nggak ngelampiasin itu ke hal yang positif. Dia seringkali ketangkap pencuri di supermarket dan toko-toko kelontong. Dan kelakuannya makin parah seiring bertambahnya usia. Walaupun begitu, sebenarnya dia itu anak yang pinter banget nih. Tercatat dia punya IQ mendekati jenius, yaitu 135. Dengan kepintaran yang dia punya, jadinya dia ngerasa kalau sekolah itu cuma buang-buang waktu. Akhirnya, di umur dia 17 tahun, dia memutuskan buat keluar dari sekolah dan mulai ngelanjutin kejahatan-kejahatan lainnya. Dari mulai mencuri toko-toko kecil, dia mulai berubah jadi pencurian kendaraan dan perampokan. Selain itu, dia juga sering jadi pelaku tabrak lari dan beberapa kali lolos dari kejaran polisi. Di umur dia 18 tahun, dia sempat ketangkep polisi dan dikirim ke penjara anak-anak bernama California Youth Authority. Dia ditahan selama 1 tahun sebelum akhirnya dibebaskan. Nah, begitu dia bebas, dia balik lagi nih ngelakuin kriminal kecil lainnya. Di awal 20 tahunan, Lawrence ditangkap lagi setelah ngelakuin perampokan. Di suatu persidangan, tim medis melaporkan kalau Lawrence menunjukkan gejala paranoia dan borderline personality disorder. Walaupun begitu, dia sering dapat pembebasan bersyarat lebih cepat dari hukuman yang seharusnya dia jalanin. Karena dia sering keluar masuk penjara, jadinya dia ngerasa terbiasa akan hal itu. Dia ngerasa kalau penjara ternyata nggak seburuk yang dia kira. Hingga akhirnya dia berani ngelakuin tindakan kriminal yang kelewat batas. Di tahun 1974, waktu umur dia 34 tahun, Lawrence pernah menusuk dada seorang penjual daging waktu mergokin dia lagi mencuri dagangannya. Nah, untungnya luka tusukan ini nggak begitu fatal dan si penjual tersebut berhasil diselamatkan. Setelah kejadian ini, orang tua angkat Lawrence langsung memutuskan hubungan karena mereka ngerasa takut dan malu punya anak yang suka ngelakuin tindak kriminal. Lawrence pun ditangkap dan didakwa atas percobaan pembunuhan dan pencurian yang bikin dia dipenjara di California Men's Colony, tempat di mana dia ketemu sama partner kriminalnya yang bernama Roy Norris. Roy lahir pada tanggal 5 Februari 1948 di Greeley, Colorado. Masa kecil Roy ini jauh lebih menyedihkan dibanding Lawrence nih. Dia itu bisa dibilang anak hasil perzinahan. Nah, jadi di tahun 1940-an itu masih punya aturan yang strict banget tentang hamil di luar nikah. Nah, untuk membersihkan nama baik keluarganya, mereka memaksa orang tua Roy buat segera menikah. Dan lahirlah anak hasil perzinahan ini. Nah, selama kehidupannya Roy,
Orang tuanya tuh selalu nyalain Roy akibat dari hubungan kekeluargaan mereka yang gak harmonis. Mereka nganggap kalau Roy itu anak haram yang selalu bawa sial. Dan dari sinilah nih, mereka mulai mengabaikan Roy. Mereka gak ngasih makanan yang cukup buat dia. Mereka juga gak ngasih pakaian layak ke anaknya. Dan dia juga suka dimarahin dengan alasan yang gak jelas gitu. Di samping itu, karena kondisi keluarganya yang miskin, akhirnya dia terpaksa harus dititipin ke banyak panti asuhan. Nah, di momen inilah dia mengalami banyak pelecehan seksual secara fisik dan juga verbal. Nah, setelah dia ngalamin begitu banyaknya penolakan dan pelecehan, dia tumbuh jadi anak yang punya fantasi seksual yang sadis. Beda nih sama Lawrence, yang dimana waktu remaja, dia cuma berani ngelakuin kriminal-kriminal kecil. Nah, waktu umur Roy 16 tahun, akhirnya dia keluar dari panti asuhan dan mulai balik lagi tinggal sama orang tuanya. Nah, setelah dia keluar dari panti asuhan, untuk pertama kalinya, dia mulai ngelakuin tindakan-tindakan aneh. Waktu itu Roy lagi berkunjung ke rumah sepupu perempuannya yang berusia 20 tahun. Nah, di kamar tidurnya, Roy mencoba buat mengajak sepupunya itu ngelakuin hubungan intim. Karena sepupunya takut dan ngerasa dilecehkan gitu ya, dia pun langsung mengusir Roy dari rumahnya. Nah, begitu ayahnya Roy tahu tentang kejadian ini, ayahnya kemudian mengancam untuk mukulin si Roy. Nah, karena dia takut, Roy pun langsung kabur sambil ngebawa mobil ayahnya dan pergi ke pegunungan Rocky buat mencoba untuk bundir. Tapi usahanya ini digagalkan sama polisi dan langsung membawa Roy pulang ke rumah orang tuanya. Nah, setahun setelah kejadian itu, waktu umur dia 17 tahun, dia disuruh keluar dari sekolahnya untuk bergabung di militer sebagai teknisi listrik. Nah, di militer ini justru kelakuannya mulai parah nih. Waktu dia dikirim ke Vietnam, dia ngelakuin beberapa pelanggaran kayak mengkonsumsi daun ijo dan ngelakuin pelecehan verbal ke rekan tentara wanita. Dan pelanggaran tersebut yang bikin dia didepak dari militer dan mengirimnya balik ke California. Tapi kejadian ini nggak bikin dia mikir nih, justru malah makin parah. Karena nggak lama setelah dia dipulangin, dia mencoba buat meruda paksa seorang supir taksi wanita. Untungnya, wanita tersebut berhasil kabur lalu melapor ke polisi. Nah, setelah kejadian ini, Roy langsung didakwa atas ruda paksa, penyerangan, dan percobaan ruda paksa. Tapi karena nggak ada bukti yang kuat tentang tindakan tersebut, jadinya Roy dibebaskan setelah 3 bulan. Nah, nggak lama setelah dia dibebaskan, dia ngebuntutin seorang mahasiswi sebelum akhirnya dia menyerangnya pakai batu dan membenturkan kepalanya ke trotoar. Nah, balik lagi nih, untungnya wanita tersebut berhasil diselamatkan dan Roy didakwa atas penyerangan dengan senjata mematikan. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa setelah psikiater menyatakan kalau dia mengidap skizofrenia dan berpotensi membahayakan. Setelah 6 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1975, Roy akhirnya dibebaskan bersyarat setelah udah gak lagi menunjukkan tanda-tanda berbahaya. Dan udah jelas, ini adalah suatu kesalahan. Karena 3 bulan kemudian, waktu dia lagi naik motor melewati pantai Redondo, dia nawarin tumpangan ke seorang wanita. Wanita itu pun menolak dan berusaha buat gak peduli sama Roy. Akhirnya karena kesel, Roy langsung naruh kendaraannya dan mencekik wanita itu pakai syalnya sendiri. Kemudian dia membawa wanita tersebut ke semak-semak dan meruda paksa. Setelah korban melaporkan tindakan tersebut, polisi langsung menangkap Roy dengan tuduhan ruda paksa dan membawanya ke penjara California Men's Colony. Dan disinilah akhirnya kedua manusia sampah ini ketemu. Selama masa di penjara, mereka jadi teman dekat setelah Lawrence berkali-kali nolongin Roy dari serangan tahanan yang lain. Nah, karena mereka makin akrab, mereka pun jadinya saling terbuka dengan kehidupan pribadi masing-masing. Roy yang punya kecenderungan seksual lebih tinggi mulai menceritakan fetishnya ke Lawrence dengan bilang kalau dia tertarik sama wanita yang umurnya masih muda, sekitar 13-19 tahun. Nah, seperti yang gue bilang di awal nih, Lawrence itu adrenalin junkie. Dia suka hal-hal yang memicu adrenalinnya. Dan ketika dia mendengar ceritanya Roy, dia ngerasa kalau ada hal baru yang bisa dia lakuin. Karena emang selama hidupnya dia belum pernah ngelakuin kejahatan udah paksa gitu. Dan dia juga ngerasa tertantang nih setelah tahu gimana korban-korbannya Roy memberontak. Lawrence juga berdiskusi sama Roy tentang rencananya. Dia bilang kalau suatu saat nanti dia meruda paksa seorang wanita, dia bakalan langsung membunuhnya biar nggak ada saksi mata. Ya, intinya di sini mereka tuh kayak lagi ngobrol lah, kayak kita di tongkrongan gitu. Tapi bukannya ngebahas masalah konspirasi atau nyeritain cewek, mereka malah ngerencanain ruda paksa dan pembunuhan, seolah-olah itu hal yang normal. Setelah 2 tahun dari awal pertemuan mereka, tepatnya di Oktober 1978, Lawrence akhirnya dapat pembebasan bersyarat. Dia lalu pindah ke Los Angeles dan melakukan riset untuk melakukan rencana bejatnya. Dia mulai berteman sama anak-anak remaja lokal buat nyari tahu gimana minat dan kebiasaan mereka.
Dengan bermodalkan daun hijau dan alkohol, akhirnya dia mulai ngerti pola kehidupan remaja di lingkungan itu. Nah, 3 bulan setelah Lawrence dibebaskan, Roy pun menyusul di Januari 1979. Dia tinggal sama ibunya dan kerja lagi sebagai teknisi listrik. Suatu hari, dia dapat surat dari Lawrence yang berisi ajakan buat merealisasikan rencana mereka. Dengan senang hati, Roy mengiyakan ajakan tersebut. Mereka langsung patungan buat ngebeli mobil van cargo GMC Silver yang versi tanpa jendela belakang dan pintu geser di bagian penumpang. Di dalam van itu mereka nambahin kasur lipat dan juga kotak pendingin buat naruh umpan mereka, yaitu alkohol dan minuman dingin lainnya. Selain itu ada juga kotak perkakas yang isinya ada tang, obeng, palu, dan pemecah es. Dan mereka mulai memanggil van itu sebagai Murder Mac. Nah, setelah Murder Mac siap, Lawrence dan Roy mulai ngelakuin riset lagi selama berminggu-minggu. Mereka bolak-balik di sepanjang jalan besar pesisir pantai di Pacific Coast Highway dan sesekali berhenti di pantai. Mereka menggoda para gadis-gadis remaja dengan nawarin alkohol dan daun hijau. Bahkan, mereka juga diam-diam memfoto gadis remaja itu pakai Polaroid. Di sini mereka mulai menyusun strategi terbaiknya, kayak daerah mana yang sekiranya jarang dilewatin, terus juga metode orde paksanya gimana, dan alasan terbaik apa untuk bisa menculik gadis-gadis remaja ini. Nah, dari hasil riset tersebut, mereka menemukan bahwa di masa itu, budaya hippie lagi berkembang pesat. Jadinya banyak remaja yang dengan gampangnya nebeng sama orang asing. Nah, ini gue mau ngasih intermezzo dikit nih ya. Dikit aja nih. Jadi di era 1960-an sampai 1970, Amerika mulai memasuki budaya hippie. Nah, apa itu hippie? Hippie itu adalah gerakan yang dilakuin sama sekelompok orang yang menolak aturan sosial yang kaku. Kayak gaya berpakaian formal, kerja 9 to 5, terus pernikahan sebagai bentuk kewajiban. Mereka lebih memilih hidup sesuai insting, cinta, dan kedamaian. Contohnya kayak mengkonsumsi daun hijau, seks bebas, dan nebeng sana-sini sama orang asing. Tapi karena mereka percaya sama perdamaian dan kebaikan semua orang, jadinya banyak dari mereka yang gampang percaya sama orang asing. Dan sayangnya, hal itu yang bikin mereka rentan sama penipuan, pelecehan, dan penculikan. Hal inilah yang dimanfaatin sama kedua pelaku. Mereka ngeliat kalau banyak banget orang-orang hippie yang minta nebeng di sepanjang jalan besar Pacific Coast. Selain itu, nggak jauh dari jalan besar, mereka juga nemuin jalan setapak yang nggak dibuka buat umum. Jalanan ini terletak di tengah-tengah pegunungan, sehingga mereka jadiin ini sebagai lokasi buat pembuangan jenazahnya. Seperti yang gue bilang di awal, Lawrence itu orang dengan IQ yang sangat tinggi, bahkan hampir mendekati kategori jenius. Jadi gak heran kalau tindakan kriminal ini bener-bener disiapin secara matang. Akhirnya pada tanggal 24 Juni 1979, mereka mulai menjalankan aksi pertamanya. Lawrence dan Roy melihat seorang gadis berusia 16 tahun yang bernama Cindy Shaffer yang baru keluar dari gereja di Pantai Redondo. Mereka kemudian nawarin dia tumpangan, tapi Cindy nolak tawaran tersebut. Nah, begitu Cindy nolak, mereka langsung memarkir Murder Mac agak lebih jauh di depan Cindy. Roy keluar dari mobil tersebut dan berdiri di pintu samping sambil ngebelakangin Cindy. Nah, begitu Cindy lewat di sebelahnya, dengan sekuat tenaga, Roy menarik dia masuk ke dalam mobil lewat pintu samping. Sementara Lawrence di bagian supir langsung tancap gas sambil nyetel radio dengan suara yang keras. Sampai-sampai suara teriakan Cindy gak kedengeran gara-gara ketutup volume yang kencang dari radio tersebut. Di dalam Murder Mac, Roy kemudian ngikat Cindy pakai tali tambang dan menutup teriakannya pakai lakban. Begitu mereka sampai di pegunungan, Roy dan Lawrence langsung merudah paksa Cindy secara bergiliran. Waktu Roy lagi ngelakuin aksi bejatnya, Cindy berhasil meloloskan diri. Tapi langkahnya sempat berhenti gara-gara dia muntah. Lawrence langsung mengejarnya dan langsung mencekik pakai gantungan baju dan memelintir lehernya sampai korban kejang-kejang, dan gak lama nyawa Cindy pun harus melayang di tangan mereka. Setelah Cindy gak bernyawa, mereka lalu ngebungkus Cindy pakai hordeng kamar mandi dan ngebuangnya ke jurang supaya bisa dimakan sama hewan liar. Selang kurang lebih 1 bulan, tepatnya 18 Juni 1979, Lawrence dan Roy lagi nyari mangsa di jalan besar Pacific Coast. Dan mereka ketemu sama gadis berusia 18 tahun yang bernama Andrea Hall. Sore itu, Andrea lagi berniat buat pulang dan menumpang di mobil mereka. Nah, begitu mobil mereka berhenti, Lawrence nawarin Andrea minuman dingin. Ketika Andrea masuk buat ngambil minuman tersebut, dia nggak sadar nih kalau di dalam Roy lagi ancang-ancang buat menyergap Andrea. Andrea pun ngelawan dengan sengit, tapi apalah daya seorang gadis yang umurnya cuma 18 tahun dibandingkan tenaga bapak-bapak 30-an. Di dalam mobil ini, mereka lalu ngikat Andrea pakai tali tambang dan membawa dia ke pegunungan. Begitu mereka sampai di sana, Lawrence ngelakuin hal yang lebih hina daripada binatang, yaitu
Dia memaksa Andrea buat naik ke bukit sambil telanjang dan memaksanya berpose sambil difoto pakai Polaroid yang selalu mereka bawa. Nah, dengan kondisi tertekan dan rasa takut, Andrea pun minta maaf dan memohon untuk dibebasin. Tapi Lawrence justru mempermainkan ketakutannya itu dengan mempertanyakan alasan apa untungnya dia ngebiarin Andrea hidup. Nah, nggak lama, Lawrence langsung menancapkan pemecah es ke lubang kuping di bagian kanan sampai menebus otaknya. Kemudian dia menancapkan ke kuping yang satunya lagi. Habis itu, dia mencekik Andrea sampai kehabisan napas dan ngebuang jasadnya di jurang. Seperti yang mereka lakuin ke Cindy. Nah, selang kurang lebih 3 bulan, tepatnya 3 September 1979, Lawrence dan Roy nemuin gadis lain yang butuh tumpangan. Sore itu, Jackie Gilliam dan Leah Lamb lagi nunggu di halte bis. Mereka ditawarin untuk menumpang sambil merokok daun hijau dan minum alkohol di dalam mobilnya. Tanpa pikir panjang, Jackie dan Leah pun mengiyakan tawaran tersebut. Begitu di perjalanan, mereka mulai ngerasa ada yang gak beres nih. Karena mobil yang mereka naikin justru mengarah ke pegunungan. Dengan perasaan panik, mereka langsung mencoba untuk melompat dari mobil dengan ngebuka pintu samping. Tapi Roy dengan cepat memukul Leah pakai tas yang udah diisi pemberat yang dia simpan di belakang mobilnya. Dengan sigap, dia langsung mengikat Jackie dengan tali tambang waktu dia masih dalam keadaan shock. Gak lama kemudian, Leah pun sadar dan dia mencoba kabur kedua kalinya. Tapi usahanya gagal karena gerakan Roy jauh lebih cepat. Dia berhasil nangkep Leah dan memasukkannya lagi ke dalam mobil. Sesampainya di pegunungan, Lawrence dan Roy merudah paksa kedua gadis tersebut dengan kondisi terikat dan juga memaksa mereka berpose untuk difoto pakai Polaroid. Kali ini Lawrence juga merekam momen waktu dia merudah paksa Jackie pakai tape recorder. Dan salah satu gadis juga sempat diminta untuk berpura-pura jadi sepupunya Roy yang waktu itu dia taksir. Dua gadis ini disiksa dengan sangat kejam. Mereka menggunakan pemecah es dan tang untuk menjepit dada mereka. Dan penyiksaan ini terjadi selama 2 hari berturut-turut sebelum akhirnya mereka dieksekusi. Jackie dibunuh pakai pemecah es yang ditusukkan ke kepalanya. Sementara Leah dibunuh pakai palu besar. Kedua gadis itu pun berakhir sama dengan 2 korban sebelumnya, yaitu jasadnya dibuang ke jurang di pegunungan. Selang beberapa bulan, Lawrence dan Roy nemuin target selanjutnya. Seorang wanita bernama Shirley Sander lagi jalan di pinggir pantai Manhattan. Begitu dia ditawarin untuk menumpang sama mereka, Shirley menolak dan tetap melanjutin perjalanannya. Lawrence dan Roy ini tipikal yang sangat gak suka sama penolakan. Lawrence di bagian kemudi gak bawa mobilnya seiringan di sebelah Shirley. Begitu mereka sejajar, Lawrence langsung nyemprotin semprotan merica ke muka Shirley untuk bikin dia buta sementara. Roy yang ngumpet di pintu samping kemudian langsung keluar dan menariknya ke dalam. Nah, setelah Shirley di dalam mobil, Roy ngelakuin pola yang selalu dia lakuin, yaitu mengikat dan melakban mulut korban. Mereka pun merudah paksa Shirley secara bergantian. Tapi di momen ini, Shirley berhasil nemuin celah untuk dia bisa meloloskan diri. Begitu Lawrence dan Roy lengah, dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan kondisi mata yang masih perih. Alhasil, Shirley berhasil lolos dan menjadikan dia salah satu korban dari Lawrence dan Roy yang berhasil selamat. Shirley pun lari sekencang-kencangnya dengan tangan terikat menuju kantor polisi terdekat. Begitu ditanya sama polisi terkait detail si pelaku, Shirley nggak bisa ngejawab karena pada saat itu matanya masih dalam kondisi rabun. Yang dia ingat cuma deskripsi mobil si pelaku, yaitu mobil van GMC berwarna silver. Mendengar laporan dari Shirley, polisi pun mulai aware sama semua van yang berwarna silver di daerah ini. Di samping itu, Lawrence dan Roy yang mengetahui kalau ada satu korbannya yang berhasil kabur, mereka langsung bersikap low profile dan gak keluar rumah selama berminggu-minggu. Hingga akhirnya mereka mulai ngelakuin aksi mereka selanjutnya. Malam hari di bulan Oktober 1979, Lawrence dan Roy mulai pindah dari lokasi yang sebelumnya. Dari yang awalnya mereka beraksi di Jalan Besar Pacific Coast, pindah ke San Fernando Valley. Di sana mereka ketemu sama seorang gadis berusia 16 tahun yang baru pulang dari pesta Halloween bernama Lynette Ledford. Dengan mobilnya, mereka langsung nyamperin Lynette untuk menawarkan tumpangan. Lynette ini ternyata sebelumnya udah pernah kenalan sama Lawrence waktu dia lagi bekerja sebagai waiter di salah satu kafe. Jadinya dia nggak begitu ragu waktu ditawarin tumpangan. Begitu Lynette masuk, seperti biasa, Roy langsung ngancam pakai pisau, lalu mengikat dan melakban mulutnya biar dia nggak memberontak. Selama di perjalanan, Lawrence dan Roy merudah paksa Lynette secara bergiliran. Jadi dibagi 2 sesi nih, ada yang merudah paksa dan ada yang nyetir. Waktu gilirannya si Lawrence, dia mulai nyiksa Lynette dengan memukulnya dan menyuruh agar dia teriak lebih keras. Sambil minta dia terus berteriak, dia memukuli bagian dada Lynette pakai palu besar berkali-kali. Sesekali dia juga pakai tang untuk menyiksanya sambil merudah paksa. Selama adegan keji ini berlangsung, Lawrence merekam seluruh serangan itu pakai tape recorder miliknya. Roy juga ambil giliran dalam merudah paksa dan menyiksa Lynette.
Serangan ini berlangsung selama 2 jam sampai akhirnya Roy mencekik Lynette pakai hanger baju dan tang. Begitu dia meninggal, mereka langsung membungkus jenazahnya pakai kain putih dan membuangnya di halaman rumah orang gak dikenal. Keesokan paginya, orang-orang berlalu lalang melewati jenazah Lynette karena menganggap kalau itu cuma properti Halloween. Sampai suatu ketika ada seorang pria yang lagi lari pagi ngedeketin bungkusan kain itu. Begitu dia ngebuka, dia langsung melapor ke polisi kalau dia telah menemukan mayat seorang perempuan usia 16 tahun tanpa mengenakan pakaian satu helai pun dengan kondisi luka-luka akibat penyiksaan. Hasil otopsi Lynette mencatat semua luka yang dia alamin dan hasilnya sadis banget. Ada tanda-tanda tekanan di leher, pukulan benda tumpul di kepala, wajah, dan bagian dada. Alat vital yang robek, beberapa patah tulang di siku, luka sobek, dan luka tusuk di bagian tangan. Di titik ini mereka ngerasa jumawa gitu ya. Mereka ngira kalau polisi nggak bakalan tahu siapa pelakunya. Tapi sesuai kata peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Jadi nggak lama setelah aksi pembunuhan terhadap Lynette, Roy sempat minum-minum sama Jimmy Dalton, teman satu selnya waktu mereka di penjara. Dalam kondisi mabok, Roy sempat nyeritain aksi pembunuhannya bersama Lawrence ke temennya ini. Dia juga ngasih tahu nih dengan detail semua yang mereka lakuin ke jasad-jasad itu dan gimana mereka memperlakukan korban. Di momen ini, Jimmy gak terlalu nanggepin secara serius karena dia ngerasa kalau Roy lagi mabok. Jadi omongannya agak ngelantur gitu. Tapi waktu berita Lynette muncul di TV dan semua luka yang ada di jenazahnya, Jimmy mulai ngerasa, wait. Ini kayaknya cerita temen gua nih. Nah setelah dengar berita ini, dia pun ditemenin sama pengacaranya untuk pergi ke kantor polisi dan ngasih informasi yang udah diceritain sama Roy. Awalnya polisi ngerasa gak percaya sama kata-katanya Jimmy. Tapi waktu dia nyebutin kalau mereka pakai mobil van berwarna silver, penyidik langsung nanganin kasus ini dan nyamain cerita dari Shirley Sander, korban dari Lawrence dan Roy yang sebelumnya berhasil selamat. Nah gak lama, polisi langsung nemuin Shirley dan memperlihatkan deretan foto-foto untuk mengidentifikasi si pelaku. Dengan sangat yakin, dia pun menunjuk foto milik Lawrence dan Roy. Setelah dari situ, polisi langsung berfokus untuk melakukan pencarian para pelaku. Lalu kemudian, Roy pun ditangkap waktu dia lagi ngejual daun ijo. Begitu dia ketangkep, Roy langsung mengakui semua tindakan kejahatan yang dilakukan dan menunjuk Lawrence sebagai dalangnya. Roy juga kemudian membeberkan tentang bagaimana mereka menculik gadis-gadis itu, terus metode apa yang mereka pakai, dan alat-alat apa yang digunakan untuk meruda paksa dan eksekusi para korban. Kedua pria itu ditangkap dan didakwa atas ruda paksa dan penculikan terhadap Shirley Sanders. Polisi juga menggeledah rumah mereka dan menemukan murder mag beserta bukti-bukti lain. Lebih dari 500 foto Polaroid yang berisi gadis-gadis yang mereka ambil waktu mereka lagi riset. Selain itu, ada juga air keras yang menurut pengakuan Roy mau mereka pakai buat serangan selanjutnya. Tapi dari bukti-bukti itu, polisi menemukan tape recorder yang isinya suara penyerangan yang dilakukan Lawrence kepada Lynette Ledford. Dan ini jadi bukti yang sangat kuat buat nanti di persidangan. Di sini Roy sangat kooperatif nih. Roy ngebantu polisi buat nemuin jasad-jasad lain yang mereka buang di pegunungan. Jasad Leah ditemukan gak jauh dari jasad Jackie yang di bagian koraknya masih menancap pemecah es. Tapi sayangnya jasad Andrea dan Cindy gak berhasil ditemukan. Karena ya mungkin aja udah dimakan sama hewan-hewan liar yang ada di sana. Setelah pengakuan Roy dan kerjasamanya dengan pihak kepolisian, dia pun akhirnya dapat tawaran keringanan hukuman. Dari yang seharusnya hukuman mati, jadi cuma penjara selama 45 tahun sampai seumur hidup. Dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara itu, Lawrence tetap ngerasa nggak bersalah. Selama persidangan, Roy ngasih pernyataan kalau sebenarnya Lawrence adalah dalang dari kasus ini. Dia juga bilang kalau Lawrence memberikan beberapa ancaman kalau dia nggak mau ikut rencananya. Akhirnya persidangan Lawrence pun punya saksi utama, yaitu si Roy. Dia juga ngejelasin secara rinci semua penculikan, pembunuhan, dan siapa yang mengeksekusi setiap korban. Gimana mereka ngebuang jasadnya, alat-alat yang mereka pakai, dan lain sebagainya. Pihak pembela Lawrence justru menyalahkan Roy dan bilang kalau Lawrence cuma terlibat secara seksual sama para korban. Lawrence juga bersaksi buat dirinya sendiri dengan bilang kalau dia nggak ada hubungannya sama pembunuhan tersebut. Dan dia cuma janjian sama beberapa korban buat berhubungan seksual. Tapi pembelaannya dipatahkan begitu persidangan memutar rekaman berdurasi 17 menit yang berisi suara Lawrence sedang menyiksa dan meruda paksa Lynette. Mendengar rekaman ini, banyak dari dewan juri yang nangis begitu dengar suaranya. Bahkan ada beberapa orang yang keluar dari persidangan tersebut karena suara ini sangat disturbing dan bikin trauma. I've heard screams before. I thought I'd be able to sit and listen, but I've never heard anything like that in my life. I just couldn't believe it. I have a daughter, and I just could see her, and I couldn't take it. Semua orang menangis, semua orang trauma, tapi nggak buat Lawrence.
Selama pemutaran ini, muka dia nggak nunjukin kesedihan atau penyesalan sama sekali. Dia justru tersenyum dan ketawa seolah-olah puas sama apa yang udah dia lakukan. Roy juga bilang kalau setelah mengeksekusi Lynette, Lawrence sering muterin rekaman ini di sepanjang perjalanan mereka. Juri memvonis Lawrence bersalah atas 5 tuduhan tingkat pertama, 5 tuduhan penculikan, 9 tuduhan ruda paksa, kepemilikan senpi, dan konspirasi untuk ngelakuin pembunuhan tingkat pertama. Dengan semua kejahatan ini, dia dijatuhi hukuman mati. Tapi semua itu tertunda gara-gara dia sering ngajuin banding. Hingga akhirnya dia meninggal di usia 79 tahun di Desember 2019. Sementara itu, Roy menghabiskan masa hukumannya di fasilitas pemasyarakatan Richard T. Donovan. Walaupun dia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat di tahun 2009, permohonannya ditolak. Dan permohonan itu ditolak lagi 10 tahun kemudian di 2019. Di Februari 2020, pada akhirnya dia harus meninggal di penjara karena usia di umur 72 tahun. Itu tadi adalah kisah kejahatan yang dilakukan oleh 2 orang sahabat. Tapi dari kasus ini, gue mau tanya nih ke teman-teman semua. Menurut kalian, apakah Roy dengan sengaja membeberkan semua kejahatannya buat ngejatuhin Lawrence, atau ya udah emang dia lagi mabuk aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka boleh like dan juga subscribe. Dan kalau kalian mau bahas kasus atau kejadian aneh, boleh tulis aja di kolom komen biar gue bisa ceritain ke kalian. Terakhir, gue Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perilaku gue. See you on the next one.